waras pada sepak bola. Sinteyong ada kerjanya, yes, tapi nggak perlu menyatakan bahwa peningkatan stamina kebugaran fisik itu adalah berkat pelatih klub atau Sinteyong, lalu semua semarak paduan suara kor pelatih Sinteyong. 하고 있었죠. 우리 그 인도네시아 말하는 우리 통역들이 그런 거는 보고합니다. 보고하기 때문에 알고는 있고요. 그렇지만 그런 분들도 있어야 분명 발전이 있다고 생각하고요. 100% 저를 다 좋아하지는 않을 거 아닙니까? 어느 구성원이 되더라도 저한테 100% 다 있으면 그거는 혼자. Dan pada akhirnya Coach Sinteyong tahu kalau dikritik beberapa pengamat sepak bola yang ada di Indonesia. Meskipun beliau sudah tahu siapa yang mengkritik keras beliau, tetapi Coach Sinteyong, beliau ini tidak begitu ambil pusing ya. Dan tentunya atas kritikan tersebut Coach Sinteyong akan meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Gara-gara kegagalan di Piala AFF kemarin, Coach Sinteyong banyak dikritik beberapa pengamat sepak bola yang ada di Indonesia. Bahkan Coach Justin yang dulunya begitu sangat-sangat mendukung Coach Sinteyong, sekarang pun Coach Justin akhir-akhir ini juga banyak mengkritik Coach Sinteyong. Bahkan katanya Coach Sinteyong harus diganti. Ini memang kadang-kadang membuat pecinta sepak bola yang ada di Indonesia semakin bingung ya dengan statement-statement pengamat sepak bola yang ada di negara kita. Lalu bagaimana tanggapan netizen terkait Coach Sinteyong yang saat ini dikritik habis-habisan gara-gara tidak bisa membawa timnas Indonesia melaju babak semifinal dan harus kalah dengan Filipina. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF ini juga membuat kecewa pengamat sepak bola yang satu ini. Beliau Bung Toel namanya. Pengamat sepak bola yang satu ini memang begitu sangat viral dengan kata-kata kontroversinya ketika mengkritik Coach Sinteyong. Padahal Coach Sinteyong sudah memakai pemain-pemain pilihan beliau, pemain lokal. Tetapi sampai saat ini pemain lokal juga tidak menunjukkan performa yang cukup memuaskan para penonton ya. Akan tetapi kita perlu apresiasi perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF kemarin meskipun tidak lolos ke semifinal karena timnas Indonesia memakai pemain muda. Tetapi akhirnya Coach Sinteyong lah yang menjadi bulan-bulanan, yang menjadi kritikan itu ya, pedas bagi para pengamat sepak bola. Coach Sinteyong ini dikritik habis-habisan gara-gara tidak bisa membawa timnas Indonesia ke Piala AFF sampai final, bahkan semifinal pun gagal. Inilah komentar netizen terkait berita Coach Sinteyong yang lagi diperdebatkan luar biasa. Heboh guys, Coach Justin ditegur sama Vol Anonim gara-gara terlalu pedas mengkritik Sinteyong ya bangku ya. Bahkan sampai Coach Justin bikin video klarifikasi dan dia bilang gak akan mau lagi bahas soal Sinteyong ya bangku ya. Bahkan di beberapa akun yang lain itu nunjukin kalau Coach Justin itu sampai nge-DM si Vol Anonim ini dan dia bilang kalau Coach Justin, you win, I lose. Cuma menurut aku di kasus ini sebenarnya Coach Justin itu nggak lose ya teman-temannya, cuma males ribet aja. Karena di video klarifikasinya Coach Justin bilang di sini itu nggak bisa diajak diskusi, tidak bisa menerima perbedaan pendapat, makanya itu dia males lagi bahas Sinteyong karena ribet. Aku di sini setuju sama poin yang disampaikan sama si Coach Justin kalau kita itu emang sulit untuk menerima perbedaan pendapat. Emang Indonesia ini agak sedikit unik dan aneh ya bang, yang menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan berpendapat, tapi sekalinya ngeluarin pendapat yang beda. Lah kok marah diancem-ancem pengen dibungkam. Nggak boleh begitu dong. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Seperti biasa masih ada gambar plus di sini. Dihilangin menjadi follow. Jangan nonton doang ya. Media genmuslim.id resmi mengakui berita Sinteyong dan Hyunsuk Treasure adalah tulisan bayaran dari agensi ternama Indonesia. Buset. Gila nggak tuh kelakuan mafia yang ngebet pengen jatuhin STY. Akhirnya kan kebenaran mulai kelihatan jelas kan. Lagi dan lagi nih. Kalau sebelumnya mereka ketahuan yang nyawa buzzer nih ya, sekarang drama dari berita titipan agensi terkuak juga kan. Malu nggak lu pada? Kali ini sih gua mau kasih apresiasi sih buat akun Instagram Hantam Football
yang berhasil ngegebrak media Gen Muslim buat buka fakta ini. Gue salut banget sih sama pergerakan mereka ini. Di dunia sepak bola kita ini masih banyak soalnya pihak yang pengen nyetir opini publik demi agenda mereka sendiri. Tapi ya, perlahan tapi pasti sih, gue selalu percaya kebenaran selalu nemuin jalannya. Gue bangga banget sih sama akun Instagram kayak Hantam Football itu tuh. Mereka itu nggak takut speak up bro. Mereka ini jadi bukti sih kalau kita para supporter bisa jadi benteng terakhir buat jaga sepak bola Indonesia. Saran gue sih, lu semua pada follow dah tuh akun-akun kayak gini biar teredukasi. Karena kalau kita diam aja dan nggak tahu apa-apa, kita bakalan ngikutin arus. Mereka yang punya niat jahat bakal terus ngelakuin cara-cara kotor buat ganggu perjalanan timnas kita. Dan yang paling penting nih ya, jangan pernah kita biarin sepak bola Indonesia dikuasain sama orang-orang dengan agenda busuk. Ya, selama kita solid, selama kita satu suara, mereka nggak akan bisa ngepecah belah kita. Ingat nih bro, perjuangan ini bukan cuma soal dukung-mendukung pelatih atau pemain aja. Ini soal ngejaga sepak bola Indonesia. Kalau kita terus berdiri bareng nih ya, kita ngerapetin barisan, mereka nggak akan pernah bisa menang. Dapat hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan Sintayong. Harus malu lah STY. Udah 5 tahun belum memberikan apa-apa. Harus malu. Sportsmanship-nya harus muncul. Gitu. Bang Ustirada jangan kemana-mana bang. Bang Eji. Iya ya. STY. Oh iya, saya mau bilang gini, nggak mau jawab langsung tapi gini. Waktu 04 sama Jepang, saya nyanyi lagu Tanah Airku itu tetap bangga. Kan masih banyak orang yang bilang STY out. Itu komentarnya gimana? Nah, kalau emang ada performa timnas kita menurun atau prestasi kita kurang baik, ya harus ada perubahan. Kalau pendukung-pendukung timnas kita mintanya out, ya gimana? Itu juga tekanan, jadi STY juga harus lebih ningkatin lagi. Itu masih pendapat orang masing-masing ya, pendapat orang masing-masing, dianya sendiri gimana ya. Dianya sendiri ya, jadi bebas aja lah ya, bebas aja sih, bebas cuman kalau misalkan hal buruk sih jangan, kalau misalkan hal yang ke positif ya didukung aja, ya dukung aja. Dia nggak mikirin timnas Indonesia aja sih. Oke. Masih mending kalau nemu pelatih yang bagus gitu dari Sintayong, Sintayong baru. Kalau jelek? Gak apa-apa. Kalau jelek ya jeblok ya. Baiknya jangan lah. Jangan ya. Mendingan lanjutin aja. Ya. Mendingan lanjutin aja. Mending dilanjutin. Kalau menurut kalian, gimana guys? Seperti apa yang dikatakan oleh Bung Binder? Apakah kalian sudah lupa? Coach Sintayong datang dan mengambil alih di saat timnas kita sedang terpuruk. Artinya pada saat Coach Sintayong datang dan menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, pada saat itu kondisi timnas Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan kita bisa lihat selama lebih kurang 5 tahun begitu banyak sejarah yang tercipta bersama Coach Sintayong dan timnas Indonesia. Meskipun selama lebih kurang 5 tahun Coach Sintayong belum pernah meraih piala bersama timnas Indonesia. Akan tetapi satu hal yang harus kita ketahui, bahwasanya prestasi itu tidak hanya tentang piala. Banyak sejarah yang diciptakan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia itu bagian dari prestasi juga. Jadi prestasi itu bukan melulu tentang piala, guys. Dan kita perlu ketahui selama lebih kurang 5 tahun Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, dan kita juga dilanda COVID-19. Jadi kita bisa lihat sendiri begitu banyak perkembangan positif, perkembangan hal-hal baik di timnas kita. Dan sekarang perlu kita ketahui, kita sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi jangan karena hal kecil kita melupakan hal besar yang bisa merubah segalanya.
di mana kita punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi saya harapkan kita semua tetap bersatu untuk mendukung timnas Indonesia mendunia. Salam Garuda. Masuk Piala Asia yang oleh Akmal dibilang hoki. Betul, memang disundul Kirgistan lolos ke 16 besarnya. Lalu kemudian kita lupa bahwa kalah 0-4 dari Australia gitu loh. Lalu apakah ada diskusi bola belakangan? Nggak pernah ada. Kalau bagi saya, Coach Sintayong ini merupakan salah satu coach yang terbaik di era zaman sekarang menangani timnas Indonesia. Dari mulai keterpurukan timnas Indonesia, rankingnya yang begitu sangat-sangat miris di Asia Tenggara. Tetapi sekarang timnas Indonesia menjadi salah satu ranking masuk 3 besar di ASEAN. Dan perlu diketahui ya, timnas Indonesia di era Coach Sintayong tanpa harus kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia. Karena berkat dilatih oleh Coach Sintayong, akhirnya timnas Indonesia lolos ke putaran kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Dan apa yang kita rasakan sekarang sebagai penggemar sepak bola, tentunya jangan sampai melupakan jasa-jasa baik Coach Sintayong dalam menangani timnas Indonesia. Meskipun Piala AFF Coach Sintayong gagal total, ya karena Coach Sintayong pun juga tidak memakai skuad utama, memakai timnas yang masih umurnya sangat muda, yang katanya akan dipersiapkan untuk Piala Asia dan juga SEA Games. Tetapi kalau Bung Toel, ya biasalah sahabatku semua, kalau Bung Toel itu kalau tidak mengkritik Coach Sintayong, ya pastinya Bung Toel agak kecewa. Menang pun Coach Sintayong juga dikritik, apalagi Coach Sintayong tidak bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala AFF. Ya, Bung Toel ya makin menjadi. Lalu bagaimana tanggapan netizen? Coba komentar tentang Bung Toel. Dan kabar yang beredar sekarang katanya Coach Sintayong akan di-out dan akan digantikan oleh pelatih dari Eropa. Wah, ini kalau memang Coach Sintayong akan di-out ya, ini sangat-sangat disayangkan ya. Beliau ini memulai timnas Indonesia dari keterpurukan hingga sampai mau lolos ke Piala Dunia. Harapan saya mudah-mudahan Coach Sintayong tetap stay menangani timnas Indonesia.